Mendengar adaptasi dari kisah nyata menunjukkan betapa cerdasnya mereka. 49 tahanan membutuhkan waktu 567 hari untuk menggali terowongan sepanjang 80 meter dengan cara yang tidak terduga, dan mereka berhasil melarikan diri dari penjara di bawah pengamanan yang sangat ketat. Tebak bagaimana mereka melakukannya? Pada hari ketiga mereka di penjara, mereka mulai membuat rencana untuk terowongan, dan setelah mengukur jarak dari sel, mereka keluar pagar dengan berjalan kaki. Jaraknya adalah 75 meter. Pada titik ini, Longhair mengatakan bahwa menggali terowongan itu tidak sulit, hanya masalah waktu. Tetapi, apa yang harus dilakukan dengan kotoran yang digali? Dengan terowongan yang begitu panjang, setidaknya 60 tel lumpur harus digali. Dan jika tidak ditangani dengan benar, pasti akan ketahuan oleh para penjaga kesel. Nagumo mendapatkan ide. Dia mengambil obeng dan bersiap untuk memotong atap. Ternyata mereka ingin menyembunyikan kotoran yang digali di mezanin atap. Sementara itu, David telah memilih dinding di belakang meja untuk pintu masuk ke terowongan yang tidak mencolok dan tidak terlihat sangat kokoh. Tetapi untuk menyembunyikan pintu masuk, mereka harus terlebih dahulu membuat blok batu persegi yang akan berpindah sebagai gerbang untuk pintu masuk, untuk menyembunyikannya dari serangan penjaga penjara. Tetapi tidak lama setelah rencana itu dimulai, seorang rekan sesama tahanan mendekati David, mengatakan bahwa ia bersedia untuk bergabung jika ada tindakan. David memandang pria di depannya, tidak tahu apakah dia teman atau musuh, dan mulai pura-pura bodoh kembali ke selnya, di mana atapnya akan dipahat oleh Shanggi. Setelah satu putaran pemahat, Shaggy hendak mengambilnya ketika batu yang sudah tua itu tiba-tiba runtuh secara mengejutkan, membuat panik dan mengeluarkan suara yang begitu besar. Jika para penjaga mendengarnya, ia akan mendapat masalah. Jadi ia buru-buru mengantonginya. Longhair naik ke atap di atas bangku dan terpana oleh pemandangan di hadapannya. Dia tidak menyangka seluruh atap penjara akan terbuka. Belum lagi penyimpanan 60 teh tanah, bahkan 100 teh pun bisa diletakkan. Tetapi kemudian para penjaga di lantai bawah tiba-tiba mulai memeriksa, dan para narapidana melihat hal ini dan bergegas untuk memberikan sinyal pada gitar mereka. David dengan cepat menemukan telur yang mereka campur dengan kapur dan segera membuat benda persegi untuk memblokir lubang dan kemudian memasang poster di atasnya. Sekarang para penjaga hampir memeriksa sel mereka dan beberapa dari mereka mempercepat pembersihan. Untungnya mereka baru saja selesai bersih ketika para penjaga memasuki ruangan dan mengobrak-abrik ruangan tanpa menemukan sesuatu yang luar biasa. Keesokan harinya, mereka membuat sebuah jeruk persegi untuk menutupi lubang tersebut. Setelah semuanya siap, terowongan pun digali. Namun demikian, karena ruangnya yang kecil, mereka tidak dapat menggali pada waktu yang sama dan harus bergantian secara berkala dengan tanah yang digali dibawa oleh orang lain ke tingkat mezanin di atap. Untuk alasan keamanan, mereka tidak hanya ditempatkan sebagai penjaga di luar pintu, tapi mereka juga memiliki kata-kata kode khusus untuk mengkomunikasikan situasi darurat. Selama waktu ini, para penjaga juga akan memeriksa parsel secara acak dari waktu ke waktu, sehingga mereka waspada ketika menggali terowongan. Takut suatu hari, para penjaga akan masuk ke dalam sel mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka telah berada di penjara selama 83 hari. Meskipun banyak tanah yang telah digali dari mezanin, namun setelah diukur, mereka hanya menggali 7 meter. Dan pada tingkat ini, mereka harus menggali terowongan sepanjang 80 meter. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menggali terowongan sepanjang 80 meter. Dan ini masih merupakan pemilihan domestik antara dua partai. Jika ada kerusuhan di penjara, akan lebih sulit lagi untuk melarikan diri. Jadi David memutuskan untuk mengajak selusin teman satu sel yang lebih terpercaya untuk bergabung dengannya dan meningkatkan kecepatan penggalian. Tapi kemudian, dia tidak tahu bahwa salah satu dari selusin atau lebih telah menjadi mata-mata bagi penjaga penjara. Itu adalah pembobolan penjara terbesar dalam sejarah. Cili 49 orang yang memakan waktu 567 hari menggali terowongan sepanjang 80 meter untuk berhasil melarikan diri. Karena jumlah orang yang banyak, mereka menetapkan aturan yang ketat agar tetap tidak terdeteksi oleh penjaga penjara. Hanya 100 kg kodok per hari dibagi menjadi 4 shift, masing-masing 2 jam. Setelah tugas selesai, tubuh kodok harus dibersihkan. Bahkan celah-celah kukunya pun harus dibersihkan. Dan mereka tidak diperbolehkan menunjukkan kelelahan. Setelah bekerja, mereka harus melakukan latihan di luar ruangan yang sama dengan tahanan lain, sehingga mereka tidak menimbulkan kecurigaan para penjaga penjara. Untuk meminimalkan risiko, mereka hanya membuka sel rekan mereka, sehingga mereka dapat menyampaikan pesan lebih cepat. Tidak hanya itu, tetapi bahkan kebiasaan patroli dan waktu shift penjaga pun harus diketahui oleh mereka. Saat terowongan digali semakin dalam, oksigen di dalamnya menjadi semakin tipis. Suatu hari, seorang rekan tahanan pingsan karena kekurangan oksigen saat menggali terowongan. Tetapi David menemukannya tepat waktu untuk menariknya keluar. Untuk mengatasi dilema ini, ia meminta pengacaranya untuk menyiapkan kantong plastik untuknya dan kemudian meminta rekan sesama tahanan yang memperbaiki mesin untuk membuatkan mesin kecil untuknya. Satu selnya tahu apa yang akan dilakukannya dan mengatakan kepada David bahwa ketika itu selesai, dia juga harus keluar. David mematuhinya dengan benda-benda ini. Tidak ada lagi kekurangan oksigen di dalam terowongan dan mereka menggali lebih cepat.
Sekarang terowongan telah digali sejauh 50 meter dan Nagumo menyarankan bahwa mereka harus menemukan seseorang di luar untuk menemui mereka tepat waktu. Manfaatkan kunjungannya. David memberitahu istrinya tentang rencana mereka dan menyuruhnya untuk memastikan bahwa ia menemukan penjemputan yang dapat diandalkan. Meskipun masalah penjemputan telah diselesaikan, penjara tiba-tiba memulai pencarian besar-besaran sebagai razia terhadap orang-orang di terowongan saat mereka menggalinya hari itu. Meskipun mereka mendengar berita itu, terowongan itu terlalu panjang bagi mereka untuk bisa keluar tepat waktu. Sekarang para penjaga penjara akan naik ke atas dan jelas bahwa waktu akan habis agar tidak ketahuan. Daud memutuskan untuk membawa orang-orang dan membuat kaku para penjaga penjara. Itu juga merupakan keterlambatan David, sehingga kedua pria di terowongan akhirnya keluar tepat waktu dan menutup pintu masuk. David pada gilirannya dimasukkan ke dalam ruangan hitam kecil untuk kerusuhan ini dan tidak hanya dipukuli dengan keras, tetapi ia juga membuat marah gubernur penjara dengan konsekuensi yang serius. Berkat kesepakatan di belakang layar, David dan yang lainnya dijatuhi hukuman mati dan dipublikasikan di koran-koran. Untungnya, dengan beberapa waktu sebelum tanggal eksekusi, mereka tidak khawatir, tetapi mereka harus mempercepat segalanya. Pada hari ke-523, mereka akhirnya menggali 75 meter dan sebuah lubang kecil digali di tanah di pinggiran penjara, di mana mereka meletakkan pipa plastik melaluinya dan mengeluarkan cairan merah. Tak lama kemudian, seorang pria yang sedang berjalan-jalan dengan anjingnya datang ke cairan itu dan inilah pria yang telah bertemu dengan mereka. Tetapi keesokan harinya, sebuah pesan datang dari ayah baptis yang menyatakan bahwa mereka berada 5 meter dari tempat yang ditentukan dan harus menyeberangi pagar untuk melakukannya atau mereka akan terlihat oleh lampu sorot penjaga penjara. Ketika mereka kembali, mereka melanjutkan penggalian. Tetapi saat mereka menggali, tanah tiba-tiba berguncang hebat dan karena tidak tahu apa yang terjadi, mereka bergegas kembali keluar. Pada saat itu, orang-orang di dalam sel juga berlari keluar dengan panik, tetapi ternyata telah terjadi gempa bumi dan kerumunan orang banyak berkumpul di alun-alun. Tidak butuh waktu lama bagi tanah untuk berhenti bergetar dan semua orang kembali ke sel mereka. Nagumo mengatakan bahwa kami harus keluar secepat mungkin. Terowongan-terowongan itu sekarang sangat rapuh dan jika kami mengalami gempa bumi lagi, kemungkinan besar terowongan-terowongan itu akan runtuh. David mendengarkan dan memutuskan bahwa operasi akan dimulai dalam 5 hari. Istrinya mendapat kabar dan mulai mempersiapkan paspor dan bus untuk pelarian mereka dan waktu segera tiba. 5 hari kemudian, saat itu tanggal 29 Januari tahun 1990 dan pembobolan penjara secara besar-besaran akan segera dilakukan. Lihat bagaimana para tahanan ini melarikan diri dari penjara pada tanggal 29 Januari tahun 1990, hari di mana para tahanan harus menonton program tersebut secara massal dan televisi begitu menarik sehingga semua orang terpaku pada televisi dan tidak memperhatikan mereka. Ketika mereka mulai keluar dari kamar, mereka satu persatu dan berkumpul di pintu masuk terowongan. Setelah para penjaga berganti shift, Shirley mengeluarkan sebuah buku dan mulai mendaftar dan satu persatu orang masuk ke dalam terowongan, diikuti oleh David. Dan mereka semua bergegas maju melalui terowongan, segera merangkak ke mulut lubang dan menunggu untuk bertemu. Tetapi penjemputan lambat muncul dan mereka sudah mulai kehabisan oksigen. Mata-mata yang menonton pertunjukan itu melihat begitu banyak orang yang hilang dan langsung menyadari bahwa mereka akan keluar dari penjara dan bergegas menuju sel, hanya untuk dihentikan di tengah jalan oleh rekannya. Dia dihentikan di tengah jalan oleh rekannya yang langsung mengungkapkan identitasnya sebagai mata-mata. Ternyata mereka sudah lama mengetahui bahwa mata-mata itu adalah mata-mata sipir. Karena pada satu titik selama program berlangsung, mata-mata itu mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Dave yang melihat pola pada kotak dan dengan cepat teringat bahwa rokok semacam ini hanya pernah terlihat di sipir. Jadi dia memutuskan bahwa mata-mata itu telah mengkhianatinya. Untungnya orang yang bertanggung jawab atas penjemputan menemukan penanda pada waktunya untuk melubangi pintu keluar dan David segera naik. Kemudian yang kedua dan yang ketiga. Pada saat mata-mata itu berlari ke sel, Shirley adalah satu-satunya yang tersisa. Shirley karena takut mata-mata itu akan pergi dan memberitahukannya, bergegas maju untuk menghentikannya dan bergulat dengannya dan segera menjatuhkannya. Di sisi lain, orang-orang yang telah melarikan diri mulai bergerak ke bus. Pada titik ini, Saudara Bear melihat bahwa Curly belum keluar dan ingin kembali untuk menjemputnya. Tetapi di dalam sel, Curly telah pingsan dan mata-mata itu sendiri telah ditikam olehnya. Mengetahui sepenuhnya bahwa ia tidak bisa melarikan diri, ia memutuskan untuk tinggal dan mengulur waktu bagi mereka untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, program televisi telah selesai dan semua orang keluar dari kamar mereka. Satu persatu, teman di koridor melihat bahwa waktu hampir habis memberitahu para tahanan lain tentang penggalian terowongan. Ketika mereka mendengar hal ini, mereka sangat bersemangat sehingga mereka semua berlari menuju pintu masuk terowongan. Ketika para penjaga melihat hal ini, mereka tampaknya telah menebak apa yang sedang terjadi dan bergegas pergi untuk meminta bantuan dan kerumunan orang yang telah melarikan diri dari luar penjara.
Semuanya berada dalam posisi di dalam bus untuk melihat Brother Bear yang belum kembali. David mengatakan untuk menunggu 3 menit lagi. Tetapi setelah 3 menit masih belum ada tanda-tanda mereka. Dan dia harus meminta sopir untuk mengemudi. Mobil baru saja melaju beberapa meter ketika saudara Bear tiba-tiba muncul. David buru-buru menyuruh sopir untuk berhenti dan menjemput biar dia. Namun sayangnya, Curly tetap tidak muncul. Tak lama kemudian, sejumlah besar penjaga penjara akhirnya tiba di sel dan segera menghentikan yang lainnya mencoba melarikan diri. Hanya ketika mereka melihat pintu masuk terowongan, barulah mereka menyadari keseriusan situasinya. Sipir sangat marah ketika mendengar berita di telepon. Dia tahu bahwa insiden ini tidak hanya akan membuatnya kehilangan posisinya, tetapi juga banyak masalah. Film ini didasarkan pada kisah nyata dari 49 orang yang melarikan diri, menjadikannya pelarian terbesar dalam sejarah Chili. Anehnya mereka bukanlah penjahat, tapi sekelompok orang yang percaya pada kebebasan dan demokrasi. 17 tahun kemudian, seorang penguasa baru berkuasa dan tidak hanya mengampuni semua pelarian, tetapi juga memberi mereka kebebasan sejati. Terima kasih telah mengikuti. Lebih banyak lagi dalam edisi berikutnya.